Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Royan, NIM 131910101056. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang pelajaran Microsoft Access Lesson 4, yaitu judulnya tabel pelanggan. Jadi setelah kita mendesain apa yang dibutuhkan, terlebih dahulu kita harus mendesain tabel pelanggan. Apa saja isi dari tabel pelanggan tersebut? Di sini ada nama depan, nama belakang, kemudian alamat dan seterusnya. Pertama kita aktifkan dulu Microsoft Access dengan cara kita pencet Windows R, kemudian kita ketik MS Access, enter. Ya, kita tunggu. Setelah itu kita pilih blank desktop database. Nah, kemudian kita beri nama, seumpama kita beri nama tugas. Direktorinya kita pilih akan disimpan di mana. Kalau di sini saya akan menyimpannya di dokumen tugas, oke. Kemudian create. Kita tunggu sebentar. Ya, setelah muncul, nah ini dia, ada tampilan table 1 atau table 1. Mungkin kita tidak membutuhkannya, jadi kita klik button close. Kemudian kita akan membuat tabel baru, yaitu caranya kita klik create, kemudian klik table design. Oke. Nah, di sini kita bisa mengisikan apa saja yang ada pada rancangan kita tadi. Nah, ini nama depan, nama belakang, dan seterusnya. Kita isikan terlebih dahulu. Seumpama nama depan. Mengapa tidak saya beri spasi di sini? Karena apabila diberi spasi, penulisannya saat dimasukkan makro harus memakai tanda kurung, sehingga menyusahkan pada saat perhitungan. Di sini kemudian kita akan pilih tipe datanya. Kita klik di sini. Nah, dalam Microsoft Access 2013 agak sedikit berbeda dengan Microsoft Access sebelumnya. Di sini tidak ada memo, melainkan adanya short text dan long text. Jadi buat nama depan kita pilih short text saja, karena tidak membutuhkan terlalu banyak karakter. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian masing-masing dari data tipe di sini. Oke, yang pertama, short text, atau pada Microsoft Access 2010 disebut text, yaitu data tipe yang mampu menampung karakter sampai dengan 255 karakter, meliputi A sampai Z, 0 sampai 9, dan juga semua karakter
yang ada pada keyboard, baik secara huruf besar maupun huruf kecil. Contohnya asterisk, atau mungkin dolar, atau mungkin atau persen. Itu juga termasuk teks yang bisa dimasukkan ke dalam teks, ke dalam tipe data tipe teks. Kemudian selanjutnya memo atau long text, yaitu data tipe yang dapat menampung banyak karakter teks sampai dengan 65.000 karakter lebih. Pada memo atau long text dapat mensupport teks dengan berbagai format. Nah, contohnya seperti jika ingin pada teks tersebut ada warnanya atau mungkin tulisannya miring, itu bisa menggunakan memo atau long text. Tapi jika pakai short text tidak bisa. Namun memo juga mempunyai kekurangan jika dibandingkan short text pada saat dimasukkan makro. Kemudian number di sini berisi bilangan hitung atau integer dan juga floating atau bilangan desimal, dan juga bilangan desimal atau floating counting numbers. Kemudian date or time ini dapat berisi tanggal, jam, atau tanggal dan jam. Kemudian currency, nilai mata uang. Secara default, nilai mata uang pada Microsoft Access adalah dolar. Kemudian yes no ini adalah data tipe yang bisa bernilai ya atau tidak, benar atau salah, on atau off, dan data-data ini disebut dengan nilai boolean. Kemudian auto number di sini berfungsi sebagai pemberi nomor otomatis pada tabel, seperti pemberian nomor pada pelanggan. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau memasukkan nomor satu persatu, karena auto number akan melakukannya secara otomatis. Kemudian OLE object, yaitu dapat menyimpan objek atau file seperti gambar, audio, video, worksheet, kemudian dan lain-lain, banyak. Setelah itu attachment ini hampir sama dengan OLE object, namun attachment dapat menyimpan cukup banyak atau lebih banyak daripada OLE object. Kemudian hyperlink di sini berfungsi untuk menghubungkan teks tersebut pada suatu halaman web atau sebuah alamat email. Jadi tidak perlu repot-repot membuka browser dulu kemudian mengetik secara manual. Cukup mengklik tulisan tersebut, maka akan langsung terhubung pada halaman tersebut jika ada koneksi internet. Kemudian calculated, jadi di sini menyimpan hasil perhitungan. Contoh perhitungannya harga jual dikurangi harga beli sama dengan keuntungan. Maka keuntungan akan ada pada data type calculated. Kemudian lookup wizard. Jadi lookup wizard ini hampir sama dengan yang ada di Excel ya. Kalau di Excel ada VLOOKUP, ada HLOOKUP. Kalau ini hanya lookup wizard, yaitu berfungsi mengambil sebuah nilai dari tabel lain. Jadi tidak perlu memasukkannya secara manual. Kita dapat memasukkan nilai dari tabel lain. Nah, ya seperti itu contoh-contohnya. Setelah itu
Setelah kita bikin semua, ini ada yang sudah jadi, contoh yang sudah jadi. Nah, ini ada tabel customer D. Nah, ini adalah contoh yang sudah jadi. Demikian presentasi dari saya atau tutorial dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.